Maka hari kiamat itu dikatakan yaumul azifah, hari dekat. Idil qulubu, ketika semua hati ladal hanajiri, sampai di tenggok. Kadhimin, mereka dalam keadaan menyimpan kesedihan. Malil zalimin, tidak ada bagi orang-orang yang zalim, min hamimin, seorang kekasih pun, wala syafi'in yuta', dan tidak pula pemberi syafaat yang diterima. Ya Allah, pada hari itu hati-hati sampai di tenggorokan. Ini maksudnya kinayah bahwa begitu genting keadaan hari itu, sehingga rasanya hati itu naik sampai ke tenggorokan, saking gentingnya, saking menang. Kadhimin, hati itu dalam keadaan menyimpan kesedihan yang luar biasa. Allah, ya. Kita bayangkan hari di mana manusia dibangkitkan dari kubur dengan secara tiba-tiba, dihadapkan kepada mahkamah yang hakimnya itu adalah Allah SWT sendiri, dihadiri oleh seluruh manusia, seluruh jin, seluruh para nabi, seluruh para rasul, para malaikat hadir semua. Yang diurus mengenai apa? Mengenai amalan setiap manusia, sampai yang sekecil-kecilnya. Apa enggak genting itu hari itu kira-kira? Kita ini umpamanya di dunia ini, kita diurus oleh guru kita mengenai amalan kita selama 24 jam. Itu kita ini sudah sumpek betul itu. Tadi habis subuh kamu apa? Setelah itu apa? Ngaji jam berapa? Belajar jam berapa? Ke WC jam berapa? Apa yang kamu buat di WC? Berapa menit kamu di WC? Pakai doa masuk WC atau tidak? Tidur jam berapa? Hari ini kamu ngomong baik berapa kalimat? Ngomong buruk berapa kalimat? Mata kamu maksiat apa hari ini? Telinga kamu dengar apa hari ini? Tadi malam kamu tahajud atau tidak? Tahajudnya dibangunkan mau bangun sendiri? Waktu tahajud kamu ngantuk apa melek? Khusyuk atau tidak? Kalau kita diurus amalan kita oleh nggak usah manusia yang marah sama kita, manusia yang sayang sama kita, guru kita gitu, kita akan merasa wah hebat sekali ini hidup ini. Bagaimana kalau yang ngurus itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, saksinya para malaikat, dihadiri oleh para nabi, para rasul, terus kayak apa itu gentingnya suasana pada waktu itu. Terus langsung ditunjukkan hasilnya. Kalau baik ke surga, kalau tidak baik dilemparkan ke neraka. Jadi hari itu betul-betul genting sekali. Betul-betul manusia akan merasa bahwa dunia itu enggak ada artinya apa-apa. Kalau di dunia banyak orang yang gembira dengan hartanya, pada waktu itu banyak orang yang gembira dengan kemiskinannya. Untung saya miskin, sehingga urusannya enggak begitu banyak. Kalau di dunia banyak orang yang gembira karena dia jadi orang terkenal, disanjung-sanjung orang di mana-mana. Kalau di sana nanti banyak orang gembira. Untung saya enggak ada orang kenal dulu di dunia, sehingga kalau saya salah pun tidak dipermalukan terlalu banyak, nggak ada yang kenal.
Coba semalaikat. Kamu renungi apa yang akan terjadi. Ini semua kita akan sampai pada hari itu. Enggak peduli tua, enggak peduli muda, siapa saja pasti datang pada hari itu. Beruntunglah orang-orang yang pada waktu itu datang dengan berbekal takwa. Celakalah orang-orang pada waktu itu yang datang dengan membawa dosa. Ternyata dosa kita kalau kita pikirkan sudah begitu banyaknya, maka hari inilah kita bertobat sesungguh-sungguhnya. Malil zalimi min hamim, tidak ada bagi orang-orang zalim seorang kekasih pun. Maksudnya di sana orang-orang zalim itu yang di dunia dia punya penggemar-penggemar, punya partai-partai, punya pendukung-pendukung, punya kekasih-kekasih, tetapi di sana semua lepas semua, lari semuanya. Wala syafi'in yuta', dan tidak ada orang yang bisa membela yang ditaati. Enggak ada pembela yang bisa ditaati. Enggak ada yang membela sama sekali. Kalaupun ada yang membela tidak akan diterima pembelaannya. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu, Allah mengetahui kha'inatal a'yuni, pengkhianatan mata-mata, wa ma tukhfis sudur, dan apa saja yang menyembunyikannya, as-suduru, dada. Ya Allah tahu lirian-lirian yang khianat, lirian-lirian melihat perkara yang haram. Allah tahu semua, walaupun cuman hanya melirik saja, apalagi melotot. Wa ma tukhfis sudur, bahkan apa yang disimpan oleh hati pun Allah tahu. Allah yang tahu segala-galanya itu yang akan jadi hakim pada waktu itu. Maka berhati-hatilah, jangan sampai mata kita ini berkhianat dengan melihat perkara yang haram. Melirik pun jangan. Dan jangan pula hati kita menyimpan keinginan-keinginan yang buruk, karena apa yang disimpan oleh hati Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yaqdi bil haq, dan Allah akan berikan keputusan dengan hak. Walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai'. Walladzina, dan orang-orang yad'una, yang orang-orang kafir menyembahnya. Walladzina, perkara-perkara yad'una yang orang kafir menyembahnya, min duni, selain Allah, la yaqdun, mereka tidak memutuskan bi syai'in, apapun. Innallaha, sesungguhnya Allah, was-sami'ul basir, adalah yang maha mendengar lagi maha tahu. Masya Allah. Semua yang selain Allah yang kamu sembah-sembah sama sekali tidak akan memberikan keputusan apa-apa. Semua keputusan adalah dari Allah yang maha tahu itu. Maksudnya orang itu jangan berpikir saya yang dukung banyak kok, yang membela saya banyak, yang membenarkan saya banyak. Walaupun berjuta-juta orang membenarkan kamu, kalau Allah menyalahkan kamu juga tidak ada artinya sama sekali. Jadi orang itu berpikir saya ini dibenarkan oleh Allah atau tidak, saya ini diterima oleh Allah atau tidak. Orang tua kamu menerima kamu, saudara kamu menerima kamu, tetangga-tetangga kamu menerima kamu, seluruh dunia menerima kamu. Kalau Allah tidak menerima kamu, kamu akan celaka juga.
Tetapi kalau kamu diterima oleh Allah, walaupun seluruh dunia menentang, akan datang satu masa Allah rubah hati manusia sehingga orang-orang soleh mencintai kamu. Ini sudah janji Allah ini dalam hadis. Kalau orang itu diterima oleh Allah, wudi'alahul qabul fil ard, nanti di bumi pun, di dunia ini akan banyak orang yang dijadikan mencintai dia. Setelah para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah, di dunia mereka dicintai orang. Sudah mati pun kuburnya diziarahi orang. Tapi orang-orang zalim itu siapa yang akan menziarahi? Siapa yang akan mencintai? Enggak ada. Di dunia ini pun mereka itu habis. Siapa yang pernah ziarah ke kuburannya Browijaya, Raden Hayam Wuruk, Raja Majapahit, tidak ada yang kenal. Walaupun orangnya di Jombang, satu orang Jombang pun tidak ada yang tahu kuburannya Hayam Wuruk Prabu Browijaya. Ini baru di dunia. Di Mesir ada kuburannya Fir'aun. Orang-orang pergi ke kuburannya Fir'aun bukan untuk memuliakan Fir'aun, tapi untuk menghinakan Fir'aun. Oh, Fir'aun itu kayak begini ini toh. Yang katanya hebat-hebat itu kayak begini ini. Sudah jadi bangkai seperti ini. Jadi orang-orang kafir itu di dunia pun enggak lama kok mereka itu dapat sanjungan itu loh, enggak lama. Akhirnya mereka dapat kutukan, dapat penghinaan. Orang beriman di dunia ini pun sudah mati beribu-ribu tahun, beratus-ratus tahun, masih dicintai, didoain, dibacain Fatihah. Itulah kemuliaan orang beriman sebelum akhirat.